Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya di kanal YouTube MTS Surabuana Kota Malang. Nah, kembali lagi ya bersama Bapak Ganu. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai kisi-kisi soal penjas orkes ya. Karena kita akan melaksanakan penilaian akhir semester Gasal 2020-2021, maka kita akan membahas kisi-kisi soal penjas orkes. Nah, apa saja? Langsung kita mulai aja ya kisi-kisinya. Oh ya, soalnya terdiri dari 1 sampai 50 soal pilihan ganda semua, sama seperti dengan penilaian tengah semester kemarin ya. Semua pilihan ganda. Baik, kisi-kisinya adalah yang pertama ada memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan tradisional. Yang pertama ada gerak spesifik sepak bola. Di sini kalian dianjurkan untuk mempelajari mengenai teknik dasar atau gerak spesifik dalam sepak bola. Yang pertama ada menendang atau mengumpan bola, mengontrol atau menghentikan bola, menggiring bola. Kenapa tidak ada shooting atau menendang bola dengan keras ke gawang? Karena Bapak tidak pernah membahas shooting sebelumnya ya. Yang Bapak bahas hanya menendang atau mengumpan bola, mengontrol atau menghentikan bola, dan menggiring bola. Jadi cuma 3 teknik dasar atau 3 gerak spesifik tersebut ya. Jadi kalian tidak perlu mempelajari teknik dasar shooting, hanya 3 aja ya, dribbling, passing, sama controlling. Yang keempat ada pengetahuan mengenai sepak bola, entah itu organisasi sepak bola dunia atau Indonesia, entah itu pemain-pemain sepak bolanya, dan lain-lain. Kisi-kisi soalnya adalah menyebutkan dan mengidentifikasi teknik-teknik dasar sepak bola. Yang 3 tadi itu ya, passing dan lain-lain itu ya. Memahami dan mengidentifikasi posisi-posisi pemain sepak bola. Nah, posisi-posisi pemain sepak bola ini contohnya seperti striker, stopper, midfielder, ya, pemain tengah, pemain depan, pemain belakang, goalkeeper, kiper, dan lain-lain. Memahami dan mengidentifikasi organisasi sepak bola baik dalam maupun luar negeri, entah itu PSSI, entah itu FIFA, ya, kalian pelajari itu ya. Memahami peraturan dalam sepak bola. Nah, peraturan di sini merupakan peraturan yang ada dalam sepak bola, terutama saat bertanding, ya. Entah itu waktu kick in, entah itu waktu throw in, entah itu waktu offset, gimana biar nggak offset, dan lain-lain. Jadi itu ya, kalian pelajari gerak spesifik sepak bola apa saja, teknik dasarnya, dan ini merupakan kisi-kisi soalnya yang nantinya akan keluar saat PAS ya. 1.1 atau yang kedua, memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan tradisional, masih sama di permainan bola besar ya. Tapi bedanya di sini adalah gerak spesifik bola basket. Yang pertama ada passing atau mengumpan bola, yang kedua ada dribbling atau menggiring bola, yang ketiga ada shooting atau menembak bola. Kenapa tidak memberikan receiving atau penerimaan bola? Karena receiving atau menerima bola itu sudah satu paket dengan passing ya. Kalau ada passing pasti ada receiving atau menerima bola. Dan yang keempat ada pengetahuan mengenai bola basket. Kisi-kisi soalnya mengidentifikasi salah satu teknik dasar menembak bola ya. Teknik dasar menembak bola atau shooting ya. Jadi kalian pelajari itu, entah itu layup shoot, entah itu 3-point shoot, entah itu free throw shoot, dan lain-lain. Menyebutkan jenis-jenis passing dalam bola basket. Nah, jenis passing kalian masih ingat kan ya? Ada bounce pass, ada overhead pass, dan ada chest pass. Kalian pelajari itu, gerak-gerakannya, indikator-indikatornya, teknik dasarnya. Menyebutkan jumlah pemain dalam bola basket saat pertandingan. Pasti kalian udah paham ya ini ya. Memahami tujuan bermain bola basket. Tujuannya apa sih untuk bermain bola basket itu? Ya, untuk menangkah, untuk kerjasama timkah, atau untuk apa? Ya, paham ya sampai sini ya bola basket. 1.2 masih di permainan bola besar, kali ini gerak spesifik bola voli. Kalau di bola voli ada passing ya, mengumpan bola, servis, pukulan awal, smash, pukulan keras, blok, membendung serangan dari lawan, dan pengetahuan mengenai bola voli. Kisi-kisi soalnya memahami pengertian-pengertian dari teknik-teknik dasar yang ada pada bola voli. Jadi kalian ingat-ingat pelajari pengertian dari masing-masing teknik dari bola voli. Passing itu definisinya apa?
Servis itu pengertiannya apa, definisinya apa, blok itu pengertiannya apa, dan lain-lain ya. Memahami dan mengidentifikasi indikator-indikator teknik pada bola voli. Kalau indikator-indikator ini merupakan gerakan-gerakan atau sikap-sikap saat kalian melakukan teknik dasar. Misalnya passing. Sikap awal saat melakukan passing itu bagaimana? Kakinya bagaimana, tubuhnya bagaimana, tangannya bagaimana, sikap pelaksananya bagaimana, sikap akhirnya bagaimana saat melakukan passing. Itu contohnya ya kalau ada di passing. Menyebutkan teknik dasar atau gerakan yang terdapat pada contoh gambar. Nah, nanti soalnya ada gambar, sebuah gambar di formnya. Kalian disuruh menyebutkan itu merupakan teknik dasar apa ya, gambar apa. Menyebutkan gerakan teknik dasar pada bola voli. Ya, ini hampir sama ya. Gerak spesifiknya apa saja di dalam bola voli. Paham ya mengenai bola voli ya? Kita lanjut. Kita lanjut ke permainan bola kecil. Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan tradisional. Gerak spesifik bulu tangkis yang pertama. Yang pertama ada teknik dasar bulu tangkis atau gerak spesifiknya, indikator-indikatornya, ukuran lapangan resmi bulu tangkis. Nah, teknik memegang raket dan pengetahuan mengenai bulu tangkis. Kisi-kisi soalnya menyebutkan ukuran resmi lapangan bulu tangkis, teknik pegangan atau cara memegang raket yang terdapat pada permainan bulu tangkis. Mengenal atlet-atlet nasional dan mengelompokkan olahraga permainan pada permainan bola kecil. Yang pertama menyebutkan ukuran resmi lapangan bulu tangkis. Jadi di sini banyak persepsi dari masing-masing ahli olahraga. Banyak yang menyebutkan ukuran lapangan resmi bulu tangkis itu berbeda-beda. Ada yang 6 meter, ada yang 7 meter. Nah, sebenarnya berapa sih ukuran resmi di lapangan bulu tangkis? Kalian lihat di Google atau kalau misalnya punya buku paket olahraga atau PJOK, kalian lihat di situ. Itu ada ukuran resmi lapangan bulu tangkis. Jadi jangan asal comot di Google ya untuk ukuran resmi bulu tangkis, karena ini sudah paten dari pihak bulu tangkisnya, dari pihak organisasi dunia bulu tangkisnya ya. Mengenal atlet-atlet nasional ini juga penting untuk kita menghargai atlet-atlet nasional sudah berjuang. Nah, ini terutama Bapak nanti menyebutkan atlet-atlet nasional yang sudah pensiun atau yang sudah tidak bermain di bulu tangkis untuk sekarang ini ya. Mungkin itu yang paling penting. Dan yang terakhir ada teknik pegangan atau cara memegang raket yang terdapat pada permainan bulu tangkis. Ini juga sudah Bapak tampilkan di video materi bulu tangkis ya, yang Bapak upload di YouTube juga. Nanti kalian bisa lihat kilas baliknya, bisa mempelajari dari YouTube. 2.1 yaitu masih di permainan bola kecil, kali ini tenis meja. Yang pertama ada macam-macam teknik pukulan, sarana dan prasarana dalam permainan tenis meja, organisasi tenis meja, pengetahuan mengenai tenis meja. Kisi-kisi soalnya memahami dan menyebutkan teknik pukulan-pukulan yang terdapat pada permainan tenis meja. Jadi di dalam tenis meja itu ada beberapa macam teknik pukulan. Ada chop, ada push, ada block, dan lain-lain. Lah, kalian kalau bisa mempelajari teknik-teknik itu semua. Jangan salah satu kalian pelajari. Misal push, jangan cuma push saja. Ya, misal block, jangan cuma block saja. Tapi kalian semua pelajari, mulai dari indikatornya, mulai dari pengertian definisinya, dan mulai dari cara melakukannya dan lain-lain. Ya, kalian pelajari semua. Sarana dan prasarana pasti kalian udah tahu ya, apa saja sarana dan prasarana untuk bermain tenis meja. Organisasi tenis meja juga sama, tadi ada di bulu tangkis juga ada organisasinya, di sepak bola juga ada, bola basket juga ada, dan pengelompokan permainan bola kecil. Ya. Jadi yang paling penting teknik-teknik pukulan kalian pelajari di dalam tenis meja. Selanjutnya kita berpindah ke atletik. Memahami gerak spesifik jalan, lari, lempar, lompat dalam berbagai permainan sederhana. Yang pertama kita mempelajari teknik dasar jalan cepat terlebih dahulu ya. Yang pertama ada definisi pada masing-masing nomor di olahraga atletik. Jadi di atletik itu ada olahraga apa saja sih? Di olahraga atletik itu ada nomor apa saja? Ya, kalian pasti sudah tahu ya, ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Lompat ya, bukan loncat. Gerak spesifik pada jalan cepat atau teknik dasar pada jalan cepat. Yang ketiga ada pengetahuan mengenai jalan cepat.
Kisi-kisi soalnya memahami definisi pada masing-masing nomor di olahraga atletik. Jadi kalian pelajari definisinya dari jalan, definisinya lari, definisinya lempar, dan definisinya lompat. Karena kalian nanti akan disuruh memilih atau disuruh menyebutkan di soal-soal PAS. Menyebutkan nomor yang dilombakan di olahraga atletik. Nah, ini apa saja sih olahraga-olahraga yang terdapat di dalam atletik? Mengidentifikasi perbedaan jalan dan lari. Nah, ini bedanya apa? Makanya kalian harus mempelajari definisi dari jalan, lari, lempar, dan lompat. Biar kalian tahu perbedaan jalan dan lari itu apa. Memahami indikator atau gerak spesifik jalan cepat. Ya, ini teknik dasar di dalam jalan cepat. Mulai dari sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Sikap tubuhnya bagaimana, ayunan tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, langkahnya bagaimana, kalian pelajari. Teknik start dalam jalan cepat. Nah, di dalam jalan cepat itu ada 2 teknik start. Ya, itu apa saja? Kalian sebutkan nanti. Masih di dalam atletik, kali ini lari jarak pendek. Yang pertama ada gerak spesifik pada lari jarak pendek, indikator gerak spesifik pada lari jarak pendek, pengetahuan mengenai lari jarak pendek. Kisi-kisi soalnya menyebutkan gerak spesifik lari jarak pendek. Frekuensi gerakan kaki pada lari jarak pendek, mengidentifikasi gerakan tubuh pada saat melakukan lari jarak pendek. Ini hampir sama dengan jalan cepat, kalian harus memahami dan menyebutkan indikator-indikator atau teknik dasar yang terdapat pada lari jarak pendek. Sama dengan jalan cepat ya. Mulai dari sikap tubuh, sikap awal, sikap akhir. Cuma itu aja ya. Sama definisinya apa sih? Definisi dari lari itu. Selanjutnya teknik dasar bela diri. Kita sudah berpindah lagi dari atletik ke bela diri. Bela diri di sini Bapak lebih ke bela diri pencak silat ya. Yang pertama ada gerak spesifik pada bela diri, gerak spesifik tangkisan, gerak spesifik tendangan, dan pengetahuan mengenai bela diri. Kisi-kisi soalnya mengenal organisasi bela diri pencak silat ya. Organisasinya di dalam Indonesia atau di dunia itu apa sih dari bela diri, terutama di pencak silat. Frekuensi gerakan kaki pada lari maaf ya, ini salah ya, bukan lari jarak pendek ya. Maksudnya frekuensi tendangan pada bela diri. Memahami gerak spesifik tangkisan dan tendangan di dalam aktivitas bela diri. Jadi di dalam bela diri itu ada tangkisan, ada pula tendangan. Kenapa tidak pukulan? Karena Bapak memang sengaja tidak membahas mengenai pukulan, karena yang paling dasar itu yang pertama ada tangkisan dan tendangan ya. Jadi kalian pahami indikatornya, teknik dasarnya bagaimana, cara melakukannya. Tuh bela diri. Yang ketiga ada memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, aktivitas kebugaran atau kesegaran jasmani. Yang pertama bentuk-bentuk latihannya di dalam kebugaran jasmani itu apa saja? Manfaat aktivitas kebugaran jasmani, manfaatnya apa saja, tujuannya, dan feedbacknya untuk tubuh kalian itu apa ya? Tujuan meningkatkan kebugaran jasmani. Kisi-kisi soalnya memahami definisi kebugaran jasmani dan komponen-komponennya. Jadi di dalam kebugaran jasmani itu terdapat komponen-komponen yang menunjang, entah itu kelenturan, entah itu kelincahan, entah itu kecepatan, dan lain-lain. Tujuan meningkatkan kebugaran jasmani. Tujuannya apa sih kalian meningkatkan kebugaran jasmani kalian, tubuh kalian ya? Untuk apa? Pengertian dari kecepatan. Nah ini tadi kelincahan, kelenturan, dan daya tahan tubuh. Kalian pelajari, kalian ingat-ingat apa sih pengertian atau definisi dari kelincahan, kelenturan, daya tahan, dan kecepatan. Mengidentifikasi, meningkatkan kebugaran jasmani ini ya. Paham ya? Kalian pelajari definisinya, komponen-komponen yang terdapat di dalam kebugaran jasmani, dan tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang itu apa? Tujuannya itu untuk apa? Ya. Selanjutnya memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Ini mungkin materi terakhir ya. Gerak spesifik senam lantai. Yang pertama ada bentuk aktivitas gerakan guling dalam senam lantai. Teknik dasar gerakan guling dan pengetahuan mengenai senam lantai. Kisi-kisi soalnya, definisi dari macam-macam gerakan guling. Memahami teknik-teknik dasar guling belakang dan guling lenting. Mengidentifikasi gerakan senam lantai. Jadi di dalam gerakan senam lantai itu ada 3 gerakan guling ya. Yang pertama ada guling depan, yang kedua ada guling belakang, dan yang ketiga ada guling lenting. Kalian pelajari apa itu definisinya, bagaimana cara melakukannya, indikatornya, teknik dasarnya. Mungkin cuma itu saja ya dari senam lantai.
Nah, itu selanjutnya yang terakhir ya. Jadi itu kisi-kisi soal penjasurkes yang nantinya akan Bapak berikan di PAS atau penilaian akhir semester pada tanggal mungkin kita 30 mulai 30 Desember kita melakukan PAS. Ya, untuk jadwal PJOK-nya kapan nanti menyusul dan nanti akan di-share oleh Bapak Ibu guru MTS. Ya, kalian pelajari itu kisi-kisinya. Kalau misal Bapak ngomongnya kecepatan, kalian bisa screenshot satu-satu. Sepak bola di screenshot, basket kisi-kisinya di screenshot, dan seterusnya ya. Jadi itu ya, Bapak akhiri pertemuan sampai hari ini. Kita membahas kisi-kisi ya. Apabila ada salah kata atau apabila ada salah kalimat di dalam video Bapak mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.